Assalamualaikum. Kalau dalam Al-Quran ada ayat semacam ini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia oleh Allah akan dilipat gandakan sebanyak 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Maka untuk teori yang semacam itu tadi sebenarnya ya benar-benar saja, karena memang dalam Al-Quran itu ada. Cuma dalam permasalahan yang tadi ya, yang memang viral untuk saat ini ya, apakah dibenarkan dengan teori semacam itu ketika itu perbuatan itu untuk kepentingan pribadi ya, bukan untuk kepentingan umum, maka tidak dibenarkan. Karena yang menjadi polemik itu apa? Menurut saya ada kabar sedekah itu untuk kepentingan pribadi. Jadi orang sedekah kepada dia untuk tujuannya untuk apa? Untuk supaya membangun pondok, membangun rumah, kan untuk kepentingan pribadi. Nah ini dalam hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi untuk teori yang semacam itu sebenarnya sah-sah saja untuk diyakini, karena memang ada dalam Al-Quran. Ya, makanya ini adalah teori motivasi bagi kita untuk supaya jangan takut untuk mensedekahkan harta. Insya Allah karena Gusti Allah akan dibalik nih maneh. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini beberapa teori, karena memang masih simpang siur. Saya juga nggak tahu kebenarannya semacam apa. Ada yang mengatakan hartanya orang yang bersedekah itu dipek dewe, dipek apa? Dipek sang oknum, ya, oknum ustadz itu digunakan untuk kepentingan pribadi, bangun masjid, bangun pondok, ya, katanya semacam itu. Apakah dibenarkan? Ya, kalau masalah hal itu haram atau tidak, kalau dia membujuk, dia mengapusi, membohongi kepada orang awam, itu tidak dibenarkan, nggak boleh, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Contoh, sedekah, engkau bakalan, maka konsep itu konsep umum sebenarnya, ya. Konsep yang dilontarkan oleh ustadz tersebut itu konsep umum dan itu nggak apa-apa, karena memang ada. Tapi kalau dia ini digunakan untuk menipu orang, maka nggak boleh. Ya, contoh ada kiai ngomong aja, ayo monggo sedekah, nanti kamu akan dilipat gandakan sedekah kamu kepada orang awam. Ya, ini kok ngomong kayak gitu nggak apa-apa, memang benar, betul loh. Dilipat gandakan 10, nggak apa-apa, memang benar. Tapi kok perkataan itu tujuannya untuk membohongi manusia, membohongi orang awam, masyarakat awam, ya, dia mau meraup apa pundi-pundi supaya untuk kepentingan sendiri-sendiri, maka hukumnya haram. Maka hal ini sebenarnya beliau ini semacam itu tujuannya apa kita nggak tahu, wallahu alam. Ya, itu pun masih simpang siur. Kebetulan nyuwun sewu, saya punya teman, dia ini ngajar di pondok situ Darul Quran. Saya tanyakan, sebenarnya kasus itu bagaimana di Tangerang, kan rumahnya Tangerang, Darul Quran itu Tangerang. Kalau di dalam lingkungan pondok sendiri intern, kasus itu tidak ada. Itu hanya kasus lama tapi dinaikkan lagi. Alias ustadz beliau ini masih enjoy saja, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menjatuhkan beliau. Ya, itu hanya isu hoax katanya semacam itu dari musuh-musuh beliau. Nah, berarti kan ini saya masih bingung. Sebenarnya ini yang benar siapa? Betul loh. Kalau kata teman saya yang ngulang atau ngajar di dalam pondok itu, katanya itu hoax dan apa yang dilontarkan itu nggak benar. Karena apa? Orang-orang itu ya musuh-musuhnya dari ustadz tersebut. Tapi sisi lain ada berita banyak sekali yang bahkan mutawatir, orang-orang banyak yang mengatakan ini adalah pembohongan publik. Nah ini kan saya nggak tahu ini sejatinya bagaimana. Cuma kalau secara garis umum, garis besar, ketika kita mengatakan siapa orang yang berbuat baik satu kali perbuatan, dia akan dilipat gandakan 10, itu benar. Ya, itu benar. Karena Allah memotivasi seseorang untuk supaya tidak hubud dunia, supaya kita jangan terlalu senang terhadap yang namanya dunia. Ya, bahkan ada yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, intinya kamu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan kecuali kalian itu memberikan sesuatu yang kalian cintai. Loh, ini malah lebih berat lagi. Karena Gusti Allah
kamu akan memperoleh kebaikan ketika apa? Ketika kamu memberikan sesuatu barang yang kamu cintai. Loh, ini malah berat bagi kita. Kita senang yang namanya HP ini, kon ngeweh nih karo Gusti Allah. Nah, ini berat bagi kita kan? Memberikan perkara yang kita cintai. Tapi dalam hal ini kita nggak boleh memberikan suami kita kepada wanita lain, nggak boleh ini, ya. Suami kita cintai, kita relakan mereka kepada pelakor yang namanya apa? Lydia ya. Ya. Nah, ini semacam itu. Bahkan dalam Al-Qur'an itu ada yang lebih keras semacam itu. Berilah kepada seseorang, kepada orang lain harta yang kalian cintai, maka kamu akan mendapatkan kebaikan loh. Ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun bahasanya. Dari barang-barang yang kamu cintai. Nah, jadi sekali lagi untuk mensikapi teori semacam itu teori benar, ya. Lalu apakah yang dilakukan Ustadz itu benar atau tidak? Saya tidak tahu. Terlepas dari itu, pokoknya kalau dia niatnya untuk membohongi orang lain, maka hukumnya salah. Tapi untuk terlepas dari hal itu semua, apakah konsep umum siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan itu benar? Bahkan yang kayak tadi, di sisi lain ada ayat mengatakan bukan hanya sedekah saja, tapi barang yang kita cintai, Kadang orang itu bersedekah pada barang-barang bekas kan. Contoh sedekah nonggone orang lain baju-baju bekas yang sudah tidak dipakai, ya. Kalau itu oke-oke aja. Lah ini enggak. Ini yang barang yang masih kita cintai. Seperti apa? Mobil, duit apa ini dan sebagainya. Kenapa? Allah mengajarkan supaya kita tidak hubud dunia, tidak terlena terhadap yang namanya dunia. Kenapa? Orang sufi banyak mengatakan beliau itu takut kalau kita terlena terhadap kenikmatan dunia. Ketika kita terlena terhadap kenikmatan dunia, takutnya itu jatah kita dan akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Ya. Orang sufi mengatakan semacam itu. Ketika kita sudah terlena terhadap nikmat dunia, wedine akan mengurangi kenikmatan kita di akhirat. Kita di dunia punya mobil, punya sebarang kalir, banyaklah. Wedine di akhirat kita nggak punya apa-apa. Mending kita jadi wong biasa wae lah, jadi wong miskin, wong fakir. Ya, jadi wong miskin, wong fakir tuh faedahnya banyak sekali. Ya, ja'alallahu ummata Muhammad miskinan, faqiron. Kenapa? Supaya hisabnya tidak terlalu banyak. Jadi uang masuk surga, nanti orang masuk surga itu akan ditanyai, kamu punya mobil ini tujuannya untuk apa? Kamu dapat dari mana? Uangnya dapat dari mana? Hisabnya suwi. Akhirnya apa? Masuk surganya suwi. Tapi nek jadi uang mas, mau jadi fakir, wong miskin. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Oh ya wes, masuk surga sana cepat. Oh cepat masuk, gitu loh. Jadi enaknya orang jadi orang miskin, orang fakir itu cepat untuk masuk surga karena hisabnya itu jarang, nggak ada hisabnya lah. Ya. Tapi dadi wong sugih gak enak dadi wong sugih iku. Ya. Nyapo duwe HP, HP-mu enek piro? Enek 5. Sitok tinggi apa? Nyapo tinggi aktivitas apa saja? Ya, duwite kondi, tinggi nelpon sapa wae. Jangan-jangan nelpon apa? HP 5, pacare yo 5, ya. Ya ini kan ini sulit ini. Hisabnya terlalu sulit, ya. Tapi makanya lebih baik menjadi orang yang tidak punya, tapi nek apa-apa mesti keturutan. Itu enak kayak ngono. Ya. Maka jadilah pribadi yang mempunyai ghinaul qalbi, hati yang cukup. Itu luar biasa. Ya. Ketika kalian mempunyai hati yang cukup, hati yang ghinaul qalbi, maka apapun kepastian dari Gusti Allah, apapun takdir daripada Gusti Allah, kalian terima. Ya. Allah memberikan saya semacam ini, ya wis diterima. Allah ternyata menjadikan saya orang yang hanya mempunyai motor Scoopy, ya diterima. Ya. Kalau mempunyai hati yang cukup. Karena apa? Tidak ada istilahnya manusia itu adalah makhluk yang berpuas pada kenyataan, tidak ada. Semua manusia itu pasti yang namanya kurang puas terhadap sesuatu. Makanya kalau dalam kitab mantik itu al-insanu termasuk makhluk yang an-nama yang selalu berkembang. Sampai digawe duit 50 triliun, ya gak bakal puas. Kalau tidak mempunyai hati yang cukup. Ya, semacam itu. Makanya sedekah itu tujuannya untuk supaya kita tidak terlalu hubbud dunia.